Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Kapal merupakan salah satu transportasi paling penting yang pernah diciptakan. Tidak hanya memfasilitasi perdagangan, eksplorasi, dan repopulisasi selama ribuan tahun, kapal masih tetap menjadi bagian integral dari ekonomi pengiriman, perikanan, dan perjalanan global saat ini. Berbeda dengan mobil dan kereta api, kapal menghabiskan sebagian besar waktunya di atas permukaan yang dinamis. Oleh karena itu, dalam menjaga posisi di air, mereka memerlukan jangkar yang besar. Tentu saja, salah satu aturan umum jangkar adalah semakin besar kapal, semakin besar jangkar yang harus digunakan. Jangkar telah ada hampir sepanjang waktu bersamaan dengan diciptakannya kapal. Jangkar umumnya terbuat dari logam berat. Ia dirancang khusus untuk mengikat kapal ke dasar laut. Meskipun ada banyak desain yang berbeda, jangkar umumnya memiliki dua atau lebih flux atau kait yang menggenggam ke dasar laut, menjaga kapal agar tidak terombang-ambing di air yang tenang maupun berombak. Misalnya untuk kapal induk sepanjang 304 meter dan berat 100.000 ton, jangkar dan rantai yang dipakai harus benar-benar besar dan kuat. Rata-rata, berat jangkar kapal induk sekitar 13,6 ton. Dan dilengkapi dengan rantai yang panjangnya sekitar 439 meter dengan berat masing-masing link 56 kg. Karena komponen-komponen ini memiliki tugas yang begitu penting, mereka perlu dievaluasi secara teratur melalui praktik seperti uji lepas jangkar. Kapal besar seperti kapal induk memiliki mekanisme tersendiri untuk melepaskan jangkarnya ke dasar laut. Kapal dilengkapi dengan sistem mekanik yang kuat yang mencakup beberapa ruangan di kapal. Ruangan paling bawah dikenal sebagai loker rantai. Ini adalah tempat di mana ratusan meter rantai disimpan ketika kapal sedang berlayar. Loker rantai dan rantai terhubung melalui poros ke ruang windlass. Di kapal induk yang memiliki dua jangkar, terdapat satu ruang windlass di bagian depan dan satu di bagian belakang. Di setiap ruangan, winch besar yang dikenal sebagai windlass mengontrol pelepasan dan pengangkatan jangkar saat berputar. Untuk menggenggam jangkar, ia dilengkapi dengan drum khusus yang dikenal sebagai wildcats. Ini juga berfungsi sebagai sistem pengereman saat jangkar dilepas. Baik jangkar maupun rantai jangkar pasti terpapar pada tegangan yang signifikan selama operasi. Meskipun biasanya terbuat dari baja berkekuatan tinggi, kombinasi gesekan saat menjatuhkan dan mengangkat, serta paparan air garam korosif dapat melemahkan tautan rantai dan berpotensi menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, rantai jangkar perlu menjalani perbaikan baik ketika berlabuh maupun dalam pelayaran. Hal ini biasanya dilakukan melalui proses yang dikenal sebagai pemeriksaan manual. Saat kapal sedang berlayar,
Pemeriksaan dilakukan di ruang windlass atau loker rantai yang bisa sangat menantang bagi para kru. Di pelabuhan, seluruh rantai dapat diletakkan di dermaga untuk dievaluasi tautannya satu persatu. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada titik lemah, retak, atau masalah lain yang dapat menyebabkan jangkar gagal. Ini termasuk memeriksa semua tautan dan kait, serta mengamankan pin yang longgar yang menghubungkan bagian jangkar. Jika ada link yang lemah ditemukan, ia akan dipotong dan link yang baru akan dilas sebagai pengganti. Setelah diperbaiki, rantai dan jangkar dapat dipasang kembali di atas kapal. Jika ada titik lemah yang terlewatkan selama pemeriksaan, maka dapat berdampak besar pada kemampuan kapal untuk menyelesaikan misinya dengan aman. Karena mereka menghabiskan begitu banyak waktu di bawah air dan terpapar elemen korosif, penting bahwa jangkar harus dibersihkan untuk mencegah pelemahan struktur itu sendiri. Jangkar biasanya dilapisi dengan cat anti korosif untuk memberikan ketahanan yang lebih. Meski jangkar jarang terlihat, warna cat yang diaplikasikan pada jangkar memiliki arti yang signifikan. Misalnya di US Navy, warna emas diaplikasikan untuk jangkar kapal yang diakui karena keunggulan retensinya. Seperti halnya dengan USS Burnham Richard pada Maret 2019. So behind me I have some members of our crew who are painting our anchor gold. And the reason they're painting it gold is because we recently earned the Retention Excellence Award. Retention Excellence Award recognizes a ship who's able to retain to the highest level as required by the Navy. We keep our sailors here, and that's recognition of that. Umumnya, jangkar dan rantainya terbuat dari baja galvanis. Rantai jangkar serta rantai lain dari segala ukuran diproduksi menggunakan teknik produksi yang sangat unik. Batang logam yang sudah diukur sebelumnya dibengkokkan mengelilingi tiang untuk memberi mereka bentuk bulat sebelum dihubungkan satu sama lain dalam satu gerakan mekanis yang mulus. Celah di mana dua ujung batang bertemu biasanya ditekan secara bersamaan oleh segmen pres yang kuat yang diprogram di sepanjang garis produksi. Dalam beberapa kasus, celah dilas oleh mesin, tetapi beberapa produsen rantai yang lebih besar melakukannya secara manual dengan tangan. Dalam sejarahnya, terdapat jangkar yang jauh lebih besar dari jangkar pada kapal induk. Jangkar ini pernah dipasang di sebuah kapal tanker terbesar yang pernah dibangun manusia bernama Seaways Giant. Jangkar berbobot 36 ton. Bobot ini 2 kali lipat dari jangkar kapal induk US Navy. Jangkar Jahre Viking atau Seaways Giant memiliki 20 mata rantai, panjang ulir sebesar 7 meter, lebar flux atau pengait sebesar 4,45 meter, dan tebal 1,13 meter. Jangkar ini telah menemani Seaways Giant selama 35 tahun pelayarannya. Dan saat ini, jangkar terbesar dari kapal terbesar ini dipajang di sebuah museum maritim di Hong Kong.
Pandangan Amerika tentang kapal induk mengalami perubahan signifikan setelah peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perang. Terutama setelah serangan Pearl Harbor pada tahun 1941 dan selama Perang Dunia Kedua. Kapal induk memberikan kemampuan untuk meluncurkan serangan udara jauh ke dalam wilayah musuh, menghancurkan infrastruktur, dan mendukung serangan darat. Kemenangan-kemenangan penting Amerika seperti pertempuran Midway menunjukkan pentingnya kapal induk dalam perang modern. Sejak tahun 1945, kapal induk tetap menjadi simbol utama kekuatan dan proyektor kekuatan utama Amerika Serikat di lautan di seluruh dunia. Pasca Perang Dunia Kedua berakhir, terdapat pergantian generasi pelaut, pergantian presiden dan pemerintahan, serta perubahan yang terjadi pada kapal induk AS. Angkatan Laut Amerika memasuki abad ke-21 dengan armada yang dilengkapi oleh kapal-kapal terbesar dalam kelasnya, yaitu kelas Nimitz. Namun, meski dikembangkan pada tahun 1970-an, kapal-kapal raksasa ini telah menjadi usang dan akan segera digantikan oleh generasi penerusnya, yakni Gerald R. Ford. USS Gerald R. Ford CVN-78 adalah kapal pertama dari generasi baru kapal induk nuklir. Dinamai dari Presiden AS ke-38 Gerald R. Ford, yang selama Perang Dunia Kedua bertugas di salah satu kapal induk Angkatan Laut Pasifik. Sejarah kapal ini dimulai pada tahun 2005 dengan penandatanganan kontrak bersejarah antara Angkatan Laut AS dan Northrop Grumman Shipbuilding untuk menciptakan kapal pertama dari kelas baru. Kill raksasa ini diletakkan pada tahun 2009 di galangan kapal Newport News di Virginia. Untuk mempercepat pekerjaan, galangan kapal menggunakan metodologi yang sudah cukup umum dalam merakit kapal besar dari blok-blok prefabrikasi. Seluruh bagian dibuat di pabrik, lalu dipasang di kapal seperti Lego. Pada tahun 2013, perakitan struktur utama hampir selesai. Sekitar 500 blok elemen kapal disatukan dengan pengelasan di dermaga. Pada akhir Januari 2013, sebuah menara kapal seberat 555 ton dipasang di dek. Menara ini adalah tempat di mana kendali utama kapal dan operasi udara dilakukan. Beberapa bulan kemudian, kapal induk menerima 4 baling-baling seberat 30 ton. Segera setelah itu, pekerjaan instalasi internal dimulai, yang sama menantangnya dengan perakitan lambung kapal induk. Sementara di dalam kapal, ratusan pekerja merakit dan meluncurkan jumlah peralatan yang luar biasa. Sementara dari luar terlihat seperti kapal induk yang hampir selesai, terutama setelah pengecatan lambung. Dibutuhkan 757.000 liter cat untuk memberinya warna abu-abu klasik. Pada musim gugur tahun 2013, kapal tersebut diberi nama resminya, yakni CVN-78 Gerald R. Ford.
Kemudian, dalam upacara peluncuran, Putri Presiden Ford memecahkan botol sampahnya di atas lambung kapal. Dalam upacara ini, terdapat simbolisme penting lainnya. Sebagai bagian dari armada, kapal induk baru ini menggantikan USS Enterprise, yang merupakan perwakilan pertama dari jenis kapal yang dilengkapi dengan pembangkit listrik nuklir. Setelah melayani lebih dari 50 tahun, kapal veteran ini pensiun dan meninggalkan armada. Namun, penggantinya mengalami penundaan. Pada awalnya, Gerald R. Ford seharusnya menjadi bagian dari Angkatan Laut pada tahun 2013. Tetapi karena kesulitan dalam perakitan dan pengujian, rencana ini tergeser. Dengan peningkatan waktu pembuatan, biaya pun meningkat, mencapai jumlah 12,8 miliar dolar dan menjadikan Gerald R. Ford sebagai kapal termahal yang pernah dibangun. Masalah dan penundaan utamanya disebabkan oleh komplikasi dalam mengimplementasikan sejumlah sistem yang benar-benar baru yang sebelumnya tidak pernah digunakan pada kapal induk. Struktur keseluruhan kapal sudah siap selama beberapa tahun, sementara sistem internal sedang dikembangkan. Sistem-sistem yang terdapat di dalam kapal adalah inovasi utama dari kapal ini. Secara eksternal, kapal induk kelas Ford tidak terlalu berbeda dari kapal-kapal kelas Nimitz. Kapal baru ini memiliki panjang 333 meter, sama seperti pendahulunya George H.W. Bush yang merupakan Nimitz terbaru. Beratnya hampir sama, sekitar 100.000 ton. Perbedaan visual yang paling mencolok adalah menara yang direkayasa ulang dengan tinggi lebih dari 6 meter dan memakan area yang lebih kecil di dek. Selain itu, menara juga digeser ke belakang. Tata letak ini memungkinkan untuk merancang ulang dek dan membuatnya lebih besar tanpa meningkatkan dimensi kapal. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak begitu terlihat dari luar. Tetapi dengan semua kesamaannya, isi kapal ini benar-benar baru dan jauh lebih efisien. Gerald R. Ford dilengkapi dengan sistem pengendalian ruang udara yang paling kompleks, yang memungkinkan tidak hanya untuk mengarahkan pesawat dan helikopter, tetapi juga memantau bagian besar langit di atas armada. Inti dari kompleks ini adalah sekelompok radar arah aktif elektronik terbaru. Stasiun-stasiun seperti ini jauh lebih efisien daripada yang klasik dan hanya digunakan pada beberapa pesawat militer serta kapal-kapal terbaru. Dalam pekerjaan dengan kelompok udara yang merupakan senjata utama dari sebuah kapal induk, inovasi terletak pada penggantian katabel uap yang sudah lama dengan sistem peluncuran pesawat elektromagnetik yang baru. Uji coba pertama dari EMALS di kapal dilakukan pada tahun 2015. Katabel elektromagnetik ini adalah preseden pertama dari penggunaan sistem semacam itu pada kapal-kapal militer. Mereka jauh lebih efisien daripada peluncur uap, lebih mudah dioperasikan, dan lebih ringkas. Selain itu, katapel semacam ini lebih fleksibel dan bekerja dalam rentang massa yang lebih besar, yang akan memungkinkan peluncuran optimal, baik pesawat berat maupun drone ringan.
Jumlah pesawat yang mampu diluncurkan oleh Gerald R. Ford dalam sehari meningkat sebesar 1/4, dan jumlah personel yang diperlukan untuk operasinya secara signifikan berkurang. Hal yang sama berlaku untuk banyak sistem lainnya. Dengan kesamaan visual terhadap Nimitz, Ford jauh lebih terkomputerisasi. Yang jelas, kapal-kapal generasi sebelumnya dibuat pada tahun 1970-an, ketika internet bahkan belum diciptakan. Sekarang teknologinya benar-benar berbeda dari kapal-kapal generasi sebelumnya. Dalam menghadapi persyaratan baru ini, Ford menerima jaringan kabel paling kompleks dengan panjang total lebih dari 3.000 km ditambah sekitar 1.200 km dari kabel serat optik. Secara umum, berkat kemajuan teknis ini, jumlah awak kapal sangat berkurang. Kapal kelas Nimitz membutuhkan kru lebih dari 3.500 orang. Ini belum termasuk kelompok udara. Sementara Ford membutuhkan kurang dari 2.600 orang. Ini hampir 900 orang lebih sedikit. Mengingat bahwa volume internal tetap sama, para insinyur berhasil membuat kapal lebih nyaman bagi para pelaut. Keuntungan penting lainnya adalah jantung dari Ford, atau lebih tepatnya, 2 jantung nuklir. Kapal dilengkapi dengan 2 reaktor nuklir terbaru A1B yang diciptakan khusus oleh Bechtel Corporation. Salah satu masalah utama Nimitz dalam beberapa tahun terakhir adalah reaktornya. Westinghouse E4W cukup baik untuk masanya, tetapi sistem onboard yang diperbarui ternyata memakan daya listrik, dan kemampuan reaktor dengan desain lama terkadang kurang memadai. Reaktor baru memiliki daya termal hingga 700 MW, yang mana ini 25% lebih tinggi daripada pendahulunya. Namun, daya tambahan tersebut hampir seluruhnya digunakan untuk produksi listrik. Menurut indikator ini, Ford melampaui Nimitz beberapa kali lipat. Daya tambahan diperlukan tidak hanya untuk memenuhi persyaratan modern peralatan di kapal seperti katapel elektromagnetik, tetapi juga untuk bekerja dengan sistem-sistem canggih, seperti sistem pertahanan udara laser, yang di masa depan dapat menggantikan sistem senjata jarak dekat Phalanx. Masalah dengan modernisasi Nimitz lama dengan teknologi baru menjadi pelajaran bagi pembangun kapal. Selama penciptaan kelas Ford, awalnya diperhitungkan bahwa kapal akan terus ditingkatkan sepanjang waktu. Sistem-sistem ini serta sejumlah elemen baru lainnya memerlukan studi dan pengujian tambahan yang menyebabkan penundaan dalam konstruksi kapal induk. Sebenarnya, kapal baru siap diuji pada tahun 2017. Pada musim semi 2017, kapal induk pertama kali mulai berlayar menggunakan pembangkit listrik sendiri dan segera memulai uji coba di laut. Akhirnya, setelah menyelesaikan tahap pengujian utama, galangan kapal Newport News mengirimkan kapal induk nuklir Gerald R. Ford kepada Angkatan Laut Amerika Serikat.
Total ada sekitar 5.000 pekerja galangan kapal yang bekerja pada kapal tersebut. Meski demikian, perbaikan dan beberapa pengujian kapal terus berlanjut. Pada tahap awal, kapal ini menerima kelompok udara sebanyak 75 pesawat dan helikopter. Inti dari kelompok ini tentunya akan berisi jet tempur F-35 dan berbagai modifikasi dari FA-18, serta banyak mesin terbang lainnya, ditambah awak penuh sekitar 4.500 orang. Kapal induk kelas Ford akan beroperasi sebagai bagian dari armada setidaknya selama 50 tahun. Saat ini galangan kapal di AS telah mulai bekerja pada kapal Ford Class lainnya, dan diperkirakan akan ada 10 kapal induk yang diserahkan, di mana 5 diantaranya sudah dipesan. Saat ini 2 diantaranya sedang dibangun sekaligus, yakni CVN-79 John F. Kennedy dan CVN-80 Enterprise. Menurut perhitungan kasar, sebuah kelompok 3 kapal induk yang sepenuhnya lengkap akan menghabiskan biaya sekitar 42 miliar dolar dari Pentagon, atau sekitar 630 triliun rupiah. Kelas Gerald R. Ford mewakili generasi baru kapal induk yang menggabungkan teknologi paling mutakhir dalam desain dan operasi militer. Kapal-kapal ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan pertahanan dan proyeksi kekuatan udara Amerika Serikat di masa depan. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.